Baik, bismillahirrahmanirrahim. Acara akan dimulai ya teman-teman, jadi, mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam pekan ketiga acara Kamus Ramadan yang diadakan oleh Tahmed Quran, kajian muslimah seri spesial Ramadan, dengan tema pre-marriage, judulnya, Jodoh Pasti Bertemu Persiapkan Diri Dengan Ilmu. Tak lupa pula sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Nur Kamila Sari selaku moderator yang akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita sore hari ini. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga, yaitu pemaparan program Tahmed Quran. Acara yang keempat yaitu acara inti. Acara yang kelima yaitu sesi Q&A. Kemudian acara yang keenam yaitu doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup dan dokumentasi. Teman-temanku yang udah gabung di kajian sore hari ini, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara kajian muslimah series spesial Ramadan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Mahmudah. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga yaitu pemaparan program Tahmed Quran. Di sini saya sendiri yang akan memberikan pemaparan secara singkat, jadi mohon izin untuk share screen-nya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang mengadakan acara pada kajian sore hari ini yaitu Tahmed Quran, yang singkatannya itu Tahsin Media Al-Quran. Kemudian, apa sih Tahmed Quran itu? Nah,
Jadi Tahmid Quran itu kembali lagi ya, nggak bosan-bosan saya jelaskan bahwa salah satu wadah majelis kemuslimahan yang kegiatannya itu difokuskan untuk mengkaji Al-Quran, juga memperbaiki bacaan Al-Quran yang memang ini tuh dikhususkan untuk para muslimah gitu ya. Kemudian visinya tuh apa aja sih Tamat Quran ini? Nah, dari visinya sendiri itu mewujudkan organisasi kepemudaan Islam yang unggul dan produktif. Kemudian untuk misinya di sini ada 6 misi. Misi yang pertama berupaya memaksimalkan untuk mendidik para muslimah sebagai madrasatul ula yang mencintai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, mendidik para anggota dalam tata cara implementasi tahsin dan tajwid dengan baik dan benar. Visi misi yang ketiga, mendidik para muslimah untuk senantiasa memiliki tauhid dan akidah yang kuat dengan ikut aktif mengangkat program-program berbasis thaqafah Islam dan Al-Quran. Misi yang keempat, mampu menjadi fasilitator pembelajaran Al-Quran untuk umat. Kemudian selanjutnya, melahirkan kader-kader dakwah muda yang profesional, mandiri, serta berkarakter pemimpin. Dan yang terakhir, memupuk dan memelihara silaturahmi dan kekeluargaan, serta mewujudkan kerjasama yang utuh dan jiwa pengabdian untuk agama dan umat. Kemudian ini sejarahnya Tahmid Qurannya teman-teman. Jadi didirikan pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan untuk program pertama itu di tahun 2020 yaitu ada Tarhib Ramadan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 itu ngaji on the road. Nah, jadi kita itu jalan-jalan, tapi nggak cuma jalan-jalan doang. Sekaligus di situ ada Khatmul Quran. Jadi jalan-jalannya itu lebih berkesan dan apa ya? Ya semoga lebih bermanfaat gitu daripada sekedar jalan-jalan yang nggak ada tujuannya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022. Nah, Tahmid Quran ini juga ikut berkontribusi dalam wakaf masjid. Jadi membangun masjid yang emang di situ itu dibutuhkan. Kemudian di tahun 2024 itu ada program yaitu Buk Berbu dan Kamus Ramadan yang sedang kita jalankan pada sore hari ini. Ini secara singkat lagi Tarhib Ramadan untuk program yang pertama yaitu program offline yang dilaksanakan secara konsisten di bulan Ramadan dengan tujuan memeriahkan dan menyambut bulan Ramadan. Jadi ini kegiatannya offline ya teman-teman dan sekedar informasi saja untuk teman-teman yang lokasinya di Banyuwangi ini boleh banget justru ya ikut kegiatan kita. Nah kebetulan Ahad besok itu sudah masuk pekan ketiga untuk acara Tarhib Ramadan gitu. Jadi acaranya itu Khatmil Quran juga buka bersama. Kemudian dilanjutkan ngaji on the road ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang insya Allah semoga untuk tahun ini bisa terrealisasikan ya untuk ngaji on the road ini. Kemudian ada Ahad Akrab. Jadi ini sudah dilaksanakan waktu itu kebetulan dari founder sendiri Kak Vika itu hadir dari Jakarta dan alhamdulillah sudah terlaksana talaki surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Buk Berbu, buka bersama bulanan. Nah, jadi ini acara yang diadakan di setiap pekan terakhir di setiap bulan gitu, di hari Kamis. Kemudian yang terakhir itu Kamus Ramadan yang sedang kita jalankan pada sore hari ini gitu ya. Kemudian untuk Kamus Ramadan ini ada sponsor utama dari Karina Bloom, kemudian ada sponsor pendamping dari Masjid Banyuwangi, ada Imam Poliwangi, ada Banat Hijrah dan yang sudah tertera di situ ya teman-teman. Mungkin itu saja pemaparan dari Tahmid Quran sendiri. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, mohon izin mengingatkan kepada teman-teman kajian pada sore hari ini, dimohon materinya disimak dengan baik ya. Juga jangan lupa disediakan alat tulisnya untuk mencatat poin penting karena nanti akan ada bikisan untuk dua penanya, baik yang raise hand dan maupun yang di kolom komentar gitu. Dan jangan lupa nanti
akan ada reward untuk peserta dengan resume kreatif dengan syarat wajib mempublish rangkuman hasil dari kajian sore hari ini dengan mencantumkan tag @tahmedquran dan juga @rindiasa_awaisyah. Jangan di-hang ya teman-teman. Jadi tulisannya itu Tahmed Quran sama Instagramnya @rindiasa_awaisyah itu harus terbaca dan tertera di situ. Kemudian untuk acara intinya nih akan dibawakan oleh Kak Rindi. Biasanya saya sendiri memanggilnya Kak Rindi ya. Temanya kan udah disebutin tadi ya, apa pre-marriage, jodoh pasti bertemu, persiapkan diri dengan ilmu. Biar nggak lama-lama nih, saya izin untuk membacakan CV dari Kak Rindi. Oke, nama lengkap Vika Tri Rindiasari dengan nomor telepon 0852 232 894 599. Kemudian untuk pendidikannya dari lulus pada tahun 2012 SMPN 5 Banyuwangi, kemudian pada tahun 2015 lulus dari SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kemudian untuk prestasinya banyak banget ya teman-teman. Jadi ini kuspil yang paling akhir aja ya. Jadi di sini ada alumni pesantren Tahfidz Maskanul Hufaz angkatan ke-12 gitu. Untuk mempersingkat waktu gitu ya. Untuk Kak Rindi, fal yatafaddal masykuro. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nggak suaraku? Kedengaran Ustazah. Alhamdulillah kedengaran banget. Kak, mic-nya masih belum dihidupkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, seperti yang tadi udah dijelaskan sama moderator ya, nama aku Vika Tri Rindiasari. Jadi biasanya ada yang panggil Vika, ada yang panggil Sari, ada yang panggil Rindi, gitu, banyak ya macam-macam gitu. Tapi terserah, semoga siapapun namanya gitu, nanti teman-teman bisa kita selalu menyambung silaturahmi. Oke, izin saya buka untuk acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli ni'mah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini teman-teman yang udah bergabung boleh nanti on cam ya, wajib on cam ya, karena adab kita ketika kita berbicara berinteraksi melalui daring itu adalah on cam gitu. Jadi supaya kita bisa lihat nih wajah-wajah calon-calon penghuni surga insya Allah ya. Karena ini calon-calon istri semuanya ini kan pasti yang gabung-gabung nih yang udah siap mau nikah kan ya. Insya Allah nih ya. Masya Allah. Oke, teman-teman, insya Allah aku akan paparin secara singkat, kemudian nanti biar kita punya lebih banyak waktu untuk sharing gitu ya, karena sifatnya ini sharing. Kak Vika di sini juga belajar gitu kan, pembelajar juga. Jadi mohon nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang kurang atau memang ada yang perlu dikoreksi disampaikan saja begitu ya. Baik, bismillah, langsung aja aku izin share untuk screen materinya ya. Aku mau coba dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan nggak, Kak? Udah Kak. Udah ya. Jelas banget, jelas banget. Oke, boleh nanti di ini apa nih? Oke. Boleh nanti disiapkan misalnya. Ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku salam lagi nggak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pre-marriage ya. Semua orang pasti butuh pre-marriage gitu. Pertama-tama kita haturkan puji dan puji syukur juga kehadirat Allah ya kepada baginda Rasulullah SAW karena pada sore hari yang berkah ini, Jumat yang berkah ini, Masya Allah kita diberikan kesempatan untuk bermajelis gitu ya. Karena orang-orang yang bermajelis ini, Insya Allah itu akan dapat pahala yang khusus gitu dari Allah gitu. Yaitu apa? Berupa pintu surga. Pintu surga Insya Allah. Makanya orang-orang yang memang udah digerakkan hatinya sama Allah untuk bermajelis itu harus bersyukur gitu, harus dimanfaatkan waktunya dengan baik karena bisa jadi apa yang udah apa yang akan kita pelajari ini bisa kemudian bermanfaat gitu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, kemudian juga bisa kita bagikan kepada teman-teman kita di sekitar kita gitu. Jodoh pasti bertamu, siapkan diri dengan ilmu gitu. Jadi tema ini seolah memberikan kesan kepada kita bahwasanya kita tuh nggak usah khawatir gitu, kita nggak perlu worried gitu ya, nggak perlu khawatir karena memang jodoh itu udah Allah tentukan, jodoh itu udah Allah siapkan gitu. Secara khusus bagi memang bagi hamba-hamba yang memang udah siap gitu menuju ke fase pernikahan gitu. Tapi ternyata memang ketika kita mau menuju ke pernikahan, dunia pernikahan gitu, fase pernikahan, fase menikah itu tidak semena-mena gitu, tidak tiba-tiba kita menikah akad udah selesai gitu, enggak gitu ya teman-teman. Tapi memang ada hal-hal yang harus kita persiapkan begitu. Nah, apa yang akan kita persiapkan untuk menuju ke pernikahan gitu? Nah, itu yang akan kita bahas di sini gitu ya, secara singkat insya Allah. Kemudian sebelum itu kita perlu tahu nih apa sih marriage life itu, apa pernikahan gitu. Jangan sampai ketika kita udah ditanya udah siap nikah belum, udah gitu, udah ada jodoh belum, udah gitu. Terus ditanya apa sih emang menikah, kenapa sih menikah, kenapa harus sih menikah gitu. Tapi ternyata kita nggak tahu gitu apa pernikahan itu gitu, apa menikah itu gitu. Jangan sampai kita ditanya apa pernikahan itu, apa menikah sih, kenapa? Ya menikah gitu ya, pokoknya menikahlah, akad gitulah pokoknya gitu. Enggak ya teman-teman, tapi ternyata memang Islam itu sudah menjelaskan di sini bahwasanya memang setiap hal itu ada definisinya, ada maksudnya gitu. Nah, pernikahan itu adalah dua penyatuan lawan jenis anak Adam dalam sebuah ikatan ritual agama. Ya, jadi dua anak Adam ini laki-laki dan perempuan disatukan oleh Allah di dalam kehidupan pernikahan, ya diikat sama Allah dalam ritual agama yaitu pernikahan berupa akad gitu, akad nikah. Jadi ada akad, ada perjanjian di sini, perjanjian ini itu perjanjian yang sakral gitu ya, nggak cuman sebatas lisan saja, tapi memang benar-benar ada action di situ, ada perilaku di situ, ada tindakan di situ yang diharapkan di dunia pernikahannya di dalam Islam gitu. Kemudian ngapain sih dua anak Adam ini ketika mereka sudah diikat gitu oleh Allah, ya Allah telah menghalalkan seluruhnya gitu oleh bagi dua orang ini gitu. Apa yang dihalalkan oleh Allah? Semuanya. Ibadahnya dihalalkan untuk bersama-sama gitu kan ya, dari yang ibadahnya sendiri, kemudian Allah halalkan untuk melakukan ibadah berdua gitu, dari yang dia berpuasa, dia belajar gitu kan ya, menuntut ilmu, semuanya Allah halalkan, termasuk yang paling details dalam dunia pernikahan itu adalah Allah telah halalkan dua orang ini untuk apa? Untuk berhubungan. Mohon maaf ya, untuk menghalalkan hubungan biologis atau jima atau bersenggama gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang setiap manusia itu memiliki yang namanya syahwat gitu. Makanya syahwat ini kalau tidak kita rawat, tidak kita hati-hati terhadap syahwat ini, itu bisa kita tergelincir dari apa teman-teman? Ke perbuatan zina gitu. Makanya solusinya adalah menikah gitu, supaya syahwat tadi bisa kita tempatkan pada tempat yang halal, pada tempat yang benar gitu. Nah, makanya kenapa harus pernikahan itu ada gitu.
di dalam dunia Islam gitu ya. Nggak semua nggak dunia Islam aja, memang menikah itu diharuskan gitu, diwajibkan gitu. Kemudian pernikahan ini tuh ternyata diperuntukkan untuk tujuannya adalah menyatukan kedua keluarga, pasangan baik suku dan negara gitu. Jadi nggak ada yang namanya beda suku, beda negara itu nggak boleh nikah, nggak ada. Di dalam Islam kita mau sukunya apa, mau negaranya apa, itu kita diperbolehkan untuk menikah gitu. Asalkan dengan syarat adalah dia sama-sama seiman, sekufu ya, kalau ada di dalam Islam itu. Nah, pernikahan ini juga tidak hanya sebatas akad, kemudian membangun bahtera rumah tangga, kemudian udah hidup sebagaimana biasanya, makan tidur itu enggak, teman-teman. Ternyata di dalam Islam menikah itu tujuannya adalah ya melanjutkan keturunan gitu. Melanjutkan keturunan ya, memperbanyak umatnya Rasulullah gitu kan ya. Karena memang dakwah itu membutuhkan generasi-generasi yang baru untuk apa? Untuk supaya dakwah ini berjalan dengan baik dan lancar gitu. Kalau nggak ada generasi-generasi yang akan datang, maka agama Islam ini tidak akan berkembang gitu, tidak akan terbawa gitu di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah meningkatkan silaturahmi, memperkuat ya silaturahmi di antara manusia gitu. Nah, jadi di antara dua anak Adam ini pasti memiliki karakter yang berbeda gitu, tempat tinggalnya berbeda, habit-habitnya atau kebiasaan-kebiasaannya berbeda gitu kan ya. Kemudian circle atau lingkungan atau kalau orang bilang itu adalah channel gitu ya, channel lingkungannya itu berbeda gitu. Mungkin yang satu ngajinya di mana, yang satu ngajinya di mana gitu, kemudian dinikahkan, akhirnya semua meluas gitu kan, yang namanya dakwah gitu. Nah, bercermin dari pernikahan Rasulullah SAW, Rasulullah itu menikah sampai punya beberapa istri gitu ya. Kita tahu bahasanya ibunda Ummul Mukminin itu tidak hanya satu, tapi banyak gitu. Ada ibunda Khadijah, ada ibunda Aisyah gitu kan. Siapa lagi? Banyak lah intinya ya, di istri-istri daripada Rasulullah gitu. Nah, kenapa Rasulullah menerapkan itu? Kenapa Rasulullah menerapkan poligami di situ gitu? Maksudnya dalam artian memiliki istri banyak di situ. Karena memang tujuannya adalah bukan hanya sebatas mencukupi kebutuhan syahwat saja gitu. Bukan cuma hanya sekedar aku nikah gitu, suka sama dia, cinta sama dia, aku pengen nikah, pengen bersama, udah gitu. Ntar ada cewek lagi, aku mau nikah sama dia, nikah suka gitu, terus nikah, nggak gitu ya. Gitu. Tapi pernikahan yang Rasulullah laksanakan gitu ya, yang Rasulullah lakukan itu adalah dengan tujuan untuk memperluas dakwah Islam gitu. Karena beberapa dari istri-istri Rasulullah ini merupakan istri-istri dari keluarga-keluarga kaya, keluarga-keluarga kabilah-kabilah yang memang dia itu memiliki channel atau lingkungan yang luas, ibaratnya teman-temannya banyak gitu. Jadi Rasulullah kayak punya target, punya visi, punya misi, kalau seandainya aku menikah dengan dia gitu ya, itu Islam ini akan meluas gitu, meluas di antara lingkungannya dia, lingkungannya istri tadi, keluarga istri gitu kan. Nah, selain itu Rasulullah pasti dengan alasan adalah membantu si perempuan-perempuan ini gitu. Karena kan ada yang maksudnya ada yang janda gitu kan, ada yang memang ditinggal oleh keluarganya, akhirnya dia sendiri dan Rasulullah ingin membantu itu gitu, dan ternyata memang itu dibutuhkan untuk keberlangsungan agama Islam gitu, dakwah gitu. Begitu teman-teman. Jadi kita lanjut ke dasar hukum pernikahan. Jadi dasar hukum pernikahan itu apa sih? Kalau kita baca, teman-teman bisa searching buku kitab namanya itu Fikih Munakahat. Munakahat itu adalah fikih pernikahan gitu. Jadi teman-teman bisa tuh sebelum menikah nih kan ya, bisa tuh baca-baca buku atau kitab itu gitu. Nanti bisa dipelajari, di situ ada dasar hukum pernikahan. Dan ternyata hukum pernikahan itu kalau kita tahu kan orang-orang bilang nikah itu wajib loh, nikah itu harus loh. Kalau nggak nikah gimana gitu kan ya. Sendirian terus gitu. Dan ternyata di dalam pernikahan itu memang hukum tertinggi adalah diwajibkan. Kita diharuskan untuk menikah gitu. Supaya apa itu tadi, syahwat tadi bisa ditempatkan pada tempat yang halal, kemudian kita bisa meraup banyak pahala gitu kan ya, peluang pahala dan pintu surga itu lebih lebar gitu kalau kita menikah gitu. Tapi ternyata hukum pernikahan itu banyak teman-teman, ada kesunnah, ada kemakruh, ada keharam gitu. Kok bisa sampai segitunya gitu? Karena itu memang dilihat dari kondisi. Seseorang itu siap menikah
gitu. Kenapa kok bisa ada hukum itu gitu. Nah, ukuran setiap manusia ini, setiap perempuan atau laki-laki ini ternyata dia mikir kalau seandainya dia takut kalau seandainya nggak menikah, dia akan tergelincir pada zina. Makanya dia mewajibkan dirinya untuk menikah. Oh, aku harus menikah, makanya aku siap menikah dalam waktu cepat atau nikah muda gitu. Nikah muda gitu ya. Kemudian ada yang sampai sunnah. Ada hukum pernikahan itu sunnah gitu. Kalau seandainya dia menikah, ya dia supaya nggak tergelincir dari zina, kalaupun dia tidak menikah, dia bisa mengantisipasi dirinya supaya tidak tergelincir dari zina ini gitu. Maka nggak masalah meskipun dia nggak menikah pun, nggak nikah muda gitu itu, atau nggak nikah dalam waktu dekat gitu ya, atau nikahnya besok-besok, itu nggak masalah buat dia, aman gitu. Bahkan sampai ada yang hukumnya itu haram, ada teman-teman ternyata itu. Kenapa kok bisa sampai ada di hukum di level haram? Karena memang ada suatu kondisi kalau seandainya si perempuan atau laki-laki ini dia itu merasa khawatir kalau dia menikah dia tidak akan bisa memanage yang namanya keluarga ini seperti apa gitu kan. Dia merasa kayak berat gitu masuk ke dunia pernikahan ini gitu. Makanya kayak jangan dulu deh gitu. Kayaknya aku nggak siap untuk menikah. Kayaknya aku nggak mau menikah gitu. Bahkan kan ulama-ulama dulu rela tidak menikah, rela menjomblo, beliau-beliau ini tuh tidak punya pasangan karena apa? Demi berbakti kepada ilmu pengetahuan gitu kan ya. Kayak Imam An-Nawawi itu kan tidak menikah demi apa? Ilmu gitu kan. Terus habis itu ada nih kemarin sempat dengar tausiah dari suami, beliau menyampaikan bahwasannya ada seorang yang memang dia tidak mau menikah demi apa? Demi baktinya kepada ibunya gitu teman-teman. Saking dia sayangnya kepada ibunya gitu. Maka dia mengambil haram, aku nggak mau menikah. Udah menikah itu aku haramkan gitu bagi aku gitu. Ternyata dasar hukum pernikahan itu banyak gitu teman-teman. Tapi kalau bagi kita yang memang kita itu ibaratnya iman kita itu gampang rapuh, gampang lapuk gitu ya. Nah, kalau seandainya kita tidak menikah, maka tidak akan ada partner halal yang bisa membantu kita untuk apa? Untuk bisa membantu iman kita gitu, teman-teman. Makanya kita harus menikah. Supaya nanti kalau kita futur ada yang ngingetin, supaya kalau seandainya ibadah jalan tuh nggak sendiri-sendiri gitu. Mau ke majelis ilmu, mau kemanapun gitu, ada yang jagain gitu. Jadi kita harus menikah kayak gitu. Kalau seandainya kita tuh udah ambil hukum yang paling wajib gitu. Sebagaimana Allah berfirman gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha gitu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung apa? Cenderung merasa tentram gitu, supaya tenang gitu. Karena di antaramu ada rasa kasih sayang gitu kata Allah gitu. Karena sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau kita bisa merenung, kita bisa mengukur diri kita bisa mengenali diri kita gitu kan ya, bisa mengukur syahwat kita gitu. Maka kita bisa tuh menimang-nimang gitu. Oh, menikah ini ternyata ibadah terpanjang. Banyak supaya tentram, supaya ada sakinah mawadah warahmah tadi gitu kan. Nah, makanya kalau seandainya kita lewatkan kesempatan ini gitu, ibaratnya kalau ada tawaran gitu, ya kan sayang gitu kan. Makanya kita diharuskan untuk menikah gitu. Kemudian apa sih sakinah mawadah warahmah ini? Kalau mawaddah gitu ya, itu berasal dari kata maddah gitu. Jadi bukti cinta pasangan berupa fisik gitu. Berupa fisik kayak materi gitu kan. Misalkan masakan gitu. Jadi kayak berpelukan, sentuhan gitu. Jadi berupa fisik gitu. Cintanya itu berupa fisik. Nah, mawaddah. Ketika kita menikah, kita lihat yang cantik, kita lihat yang tampan misalkan. Nah, itu semua adalah mawaddah gitu. Supaya kita qurratu a'yun gitu. Maksudnya kita melihat pasangan itu tuh tenang, tentram gitu. Karena apa? Yang dilihat itu adem gitu, kayak rapi, wangi gitu. Nah, itu semua adalah bentuk fisik daripada pernikahan mawaddah itu. Kemudian warahmah. Warahmah ini apa? Rahmat, berkah gitu. Berkah. Jadi implementasi dari mawaddah tadi yang udah bentuk fisik ya, itu ada rahmah di situ, ada rahmat di situ. Rahmatnya apa? Yaitu action tadi itu Allah barengin dengan apa? Dengan berkah, dengan hati gitu. Jadi nggak yang sekedar kita masak untuk istri, kita masak untuk suami misalkan, itu sekedar masak aja udah makan aja, enggak gitu. Tapi ada cinta di situ gitu. Ada doa di situ, teman-teman.
gitu. Jadi kalau katanya Ustadz Salim Afillah, seorang laki-laki itu sebenarnya nafkah tadi itu tidak hanya sebatas dia kasih uang, masak, kita makan bareng, enggak gitu. Tapi ketika nafkah sesungguhnya itu ketika suami memberikan makanan, kemudian menyuapkan secara langsung kepada istrinya. Itu adalah nafkah yang sesungguhnya. Kemudian ketika dia membelikan pakaian kepada istrinya itu enggak cuma sebatas dia makein aja, ngasih pakaian aja, enggak. Kita beli, kita pakai baju itu enggak, tapi gimana caranya supaya nafkah pakaian ini bisa suami pakaikan gitu. Jadi enggak suami yang pakein gitu baju tadi gitu. Jadi nafkah yang sesungguhnya seperti itu gitu. Jadi suami tahu, oh ini ternyata perempuan itu seperti ini kayak gitu. Nah, itu nafkah yang sesungguhnya kayak bentuk rahmat tadi. Jadi cerminan dari mawaddah, action tadi itu dibarengin dengan rahmat, jadinya timbul rasa cinta. Cintanya dari hati gitu di situ. Kemudian bentuk dari berkah, tanda-tanda dari berkah itu adalah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam dunia pernikahan gitu. Makin baik ibadahnya, makin kalem gitu, makin adem. Nah, itu bentuk dari rahmat tadi. Kemudian kenapa kok sakinah belakangan gitu? Karena sakinah ini ibaratnya itu mengcover semuanya. Ibaratnya adalah cangkang dari mawaddah dan rahmah gitu. Kalau nggak ada sakinah, ya mawaddah dan rahmah ini tidak akan berjalan, teman-teman. Sakinah itu apa? Tentram, ketenangan. Yang kata Allah tadi, Allah memberikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, ketentraman. Nah, ini sakinah gitu. Gimana supaya ada sakinah? Ya, dengan kita perbaiki kualitas ibadah kita tadi. Ya, ibaratnya iman tadi itu di sakinah ini tadi. Kalau dia ngaji, ya suami ini ngaji, istri ini ngaji, maka cerminan dari mawaddah dan warahmah tadi itu akan jadinya itu sakinah, kayak mawaddah ditambah rahmah, akhirnya apa? Sama dengan sakinah, tenang, tentram gitu. Kalau semuanya diterapkan itu, teman-teman. Kemudian ini sedikit daripada rukun nikah ya, ada 4 hal ini. Jadi kalau teman-teman yang memang udah merasa siap gitu, maka dinilai dulu udah ada nggak keempat ini gitu kan. Yang paling penting adalah poin pertama gitu ya. Kalau nggak ada poin pertama nggak mungkin ya. Jadi harus ada calonnya gitu ya. Semoga insya Allah datangkan calon teman-teman calon suami yang memang bisa membawa ke surganya, Allah Subhanahu wa taala insyaallah gitu. Jadi itu rukun nikah. Jadi nikah itu simpel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nikah nanti jangan dipersulit gitu. Cukup ada 4 hal ini, maka ya semuanya berjalan gitu insyaallah gitu. Dan Allah akan mudahkan selagi niat itu lurus, selagi niat itu kencang lah ibaratnya gitu ya. Itu, teman-teman. Kemudian apa yang perlu kita siapkan? Kita udah tahu apa pernikahan itu, hukumnya udah tahu, rukun nikahnya tadi udah tahu gitu ya secara singkat gitu. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Ilmu gitu. Nah, ilmu ini itu mencakup segala aspek yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada ilmu, kita itu nggak akan bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya action, kita punya aktivitas sebanyak apapun, tapi kita tidak tahu ilmunya, ya kita akan menerapkan action tadi itu salah gitu. Contoh nih, ibaratnya aku pengen sedekah nih gitu, tapi gimana ya sedekahnya gimana ya gitu. Nah, ini nggak ada ilmu nih. Oh ya udah deh, ada orang yang ini nih, ada orang judi tuh di depan gitu. Kayaknya mereka butuh uang untuk melanjutkan judi gitu ya. Terus habis itu aku ke sana aja. Ya, nah itu bentuk daripada sedekah yang tanpa ilmu gitu ya, teman-teman. Jadinya salah menempatkan gitu kalau nggak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu itu kita itu bisa mikir, oh iya, ini aku harus tempatkan ke sini, ini harus aku tempatkan ke sini kayak gitu. Itu kalau seandainya kita ada ilmu. Nah, Imam Syafi'i itu bilang bahwasanya kalau kamu mengejar dunia maka milikilah ilmu. Kalau kamu mau akhirat ya milikilah ilmu. Kalau kamu mau keduanya ya milikilah ilmu. Nah, itu kayak Imam Syafi'i ini kayak bilang bahwasanya saking pentingnya loh ilmu ini gitu. Jadi ilmu ini itulah yang akan mengesahkan, ibaratnya meng-ACC ya, ACC dari amal kita, action kita. Jadi kalau nggak ada ilmu kita nggak akan bisa apa-apa gitu, teman-teman. Kemudian detailsnya dari al-ilmu. Jadi apa-apa tadi kan kita butuh ilmu ya. Jadi ilmu yang harus kita persiapkan dalam dunia pernikahan itu apa? Menata niat gitu. Menata niat kita, teman-teman. Niat kita itu apa buat menikah? Apakah buat ikut-ikutan? Apakah untuk tren aja? Atau untuk sekedar suka-sukaan aja gitu? Atau apa gitu? Nah, kita harus ada niat di sini. Nah, tadi kalau kita punya ilmu, kita pasti punya niat yang kuat gitu. Oh, niatku nikah
Maaf ya teman-teman, sebentar ya. Maaf ya teman-teman. Oke, aku lanjutin lagi. Jadi kita harus menata niat. Niat kita itu untuk apa menikah teman-teman? Untuk apa namanya? Untuk ikut-ikutan aja atau apa gitu. Nah, kalau orang yang benar-benar punya ilmu dan memang dia ngaji ya teman-teman, dia itu akan menetapkan niat untuk menikah itu adalah untuk apa? Untuk akhirat, untuk Allah gitu. Jadi kalau kita niat nikahnya untuk Allah, untuk akhirat, ya semua-semuanya itu akan Allah mudahkan gitu, akan Allah lancarkan gitu. Seperti yang aku udah bilang tadi bahwasanya karena ilmu itu yang akan mensahkan niat dan niat adalah yang mensahkan amal gitu. Jadi kalau nggak ada ilmu, ya nggak ada niat, nggak ada amal gitu. Makanya amal dan niat ini tuh bersamaan dengan ilmu tadi gitu teman-teman. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Gitu. Jadi apa namanya? Allah itu manusia itu kita itu kadar kita itu sesuai niat kita gitu, dan niat kita itu balasannya ya sesuai apa yang kita niatkan kayak gitu. Kalau kita niatnya nikahnya karena Allah, maka akan Allah datangkan laki-laki yang benar-benar itu insya Allah bisa membawa kita pada surganya gitu, gitu teman-teman. Terus abis itu apa namanya? Kita di sini harus menyamakan visi misi. Kalau kita udah punya ilmu, kita pasti akan timbul niatnya karena Allah gitu ya. Nah, kalau kita udah ada niat karena Allah, maka akan timbul visi misi tadi itu ya orientasinya untuk akhirat. Jadi orientasi kita kemana gitu? Orientasi sebuah pernikahan, tujuannya tadi, visi misi tadi. Oh, aku pengen nanti kalau aku nikah, aku ingin memperbanyak keturunan supaya keturunan aku ini hafizah. Nah, itu visi misi. Oh, aku menikah, aku pengen nanti supaya ketika aku menikah, aku pengen berdakwah bersama-sama dengan suami. Itu visi misi. Oh, aku menikah supaya aku nanti ketika aku menikah, aku pengen pernikahan aku menjadi cerminan bagi orang lain. Itu visi misi. Nah, kalau orang yang nggak punya ilmu, dia nggak akan berniat untuk akhirat atau mungkin niatnya untuk dunia gitu. Maka dia visi misinya akan levelnya biasa aja gitu. Orang yang nggak berilmu, orang yang nggak ngaji gitu ya, itu akan visi misinya itu cuman oh nikah, ya udah aku cinta sama dia, akhirnya dia pacaran nikah, terus udah akad, apa namanya dia melakukan kegiatannya sehari-hari, udah lancar-lancar aja mungkin kali ya. Tapi di sini tuh perbedaannya adalah dengan orang yang ngaji, dengan orang yang nggak pacaran gitu, atau dengan orang yang memang melalui jalan yang Allah ridhoi itu apa namanya akan Allah pasangkan dengan orang yang terbaik gitu. Visi misinya itu akan relate gitu, akan sama, yaitu karena Allah gitu. Oke lanjut, yaitu kesiapan mental. Kita harus siap mental, bahwasanya menikah itu tuh kita harus siap lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Siap berlapang dada melihat kekurangan pasangan, karena itu memang pasti ada gitu dalam dunia pernikahan gitu teman-teman. Jadi nggak ada pernikahan itu yang sempurna, ideal tuh nggak ada gitu. Tapi gimana caranya supaya kita itu bisa sama-sama menuju surga gitu. Karena pasangan itu nggak ada yang sempurna, kita manusia nggak ada yang sempurna. Maka nanti kita harus siap ketika sudah siap menikah, kita udah ta'aruf misalkan, kemudian ternyata pas menikah kita menemui hal-hal yang kita tidak sukai pada pasangan kita. Maka kita harus menerima kekurangan itu gitu. Nah, sekarang solusinya adalah itu bukan kita malah meratapi atau bilang oh kok gini ya, kok atau nyesel atau apa, bukan kayak gitu. Tapi adalah mencari solusi gimana kekurangan ini bisa kita backup gitu. Disitulah tujuannya menikah. Gitu. Nah, kemudian selain kesiapan mental adalah finansial gitu. Finansial ini lebih banyak berlaku pada laki-laki gitu ya, mengarahnya ke laki-laki gitu. Karena memang tidak patut dipungkiri, finansial itu memang diperlukan. Meskipun memang Rasulullah bilang menikahlah gitu, menikahlah walaupun hanya misalkan segelas air, Al-Fatihah atau yang sederhana-sederhana gitu, atau memang hanya dari cincin yang sederhana aja gitu kata Rasulullah. Tapi tetap ikhtiar dari laki-laki ini memang harus kita baca gitu. Kalau seandainya memang kita lihat pas ta'aruf, oh dia kayaknya malas-malesan atau apa gitu. Nah, ini berarti finansialnya red flag nih gitu. Maksudnya warning buat kita gitu. Tapi kalau dia yang memang sungguh-sungguh untuk menikahi kita, pasti akan mempersiapkan finansialnya secara matang. Meskipun itu hanya sedikit ibaratnya, maksudnya tidak banyak gitu, tapi cukup gitu. Allah cukupkan gitu. Nah, itu akan finansialnya pasti dipersiapkan gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah memantaskan diri. Apa nih, ngapain memantaskan diri itu? Upgrade teman-teman, upgrade kualitas diri kita.
Jadi memantaskan diri itu ukurannya bukan dari kita, bukan kita bilang, "Oh aku udah pantas sih, udah pantas untuk menikah." Ukurannya bukan dari kita teman-teman. Ukuran itu dari Allah gitu. Kita memantaskan dirinya itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Gitu. Jadi kita tidak akan pernah tahu bahwasanya kita memang udah pantas untuk pasangan kita. Kita tidak akan pernah tahu itu gitu. Kemudian kita tidak akan tahu untuk bahwasanya kita udah pantas untuk menikah gitu. Maka ukurannya tadi itu adalah kita arahkan ke Allah gitu. Kita butuh Allah untuk supaya kita dikatakan pantas gitu. Gimana ciri-cirinya ya? Kita perbaiki ibadah kita belajar, kita sungguh-sungguh bahwasanya memang perempuan itu adalah madrasatul ula gitu kan ya. Pendidikannya pendidikannya anak-anak gitu. Maka kalau dia udah tahu tujuan-tujuan tadi, hak-hak daripada tugas-tugas istri tadi ya, itu pasti akan dia memantaskan dirinya gitu untuk Allah tadi gitu. Nah, kalau Allah udah lihat itu, pasti Allah itu akan lihat akan menyaring gitu, akan menilai kita bahwa oh anak ini udah siap menikah. Oke, ini aku datangkan jodoh buat dia kayak gitu. Gitu. Jadi ukuran memantaskan diri itu bukan dari kita, bukan dari lisan kita, bukan kita bilang, "Oh, aku udah pantas menikah kayaknya. Aku udah pantas sih, udah kayak ibaratnya udah levelnya udah bagus, ibadahku udah bagus, ngajiku udah bagus, oke aku menikah." Enggak gitu. Tapi ukuran tadi adalah kepada Allah gitu, teman-teman. Kemudian adalah percaya, yakin teman-teman bahwasannya Allah akan mendatangkan pasangan-pasangan yang terbaik untuk teman-teman semuanya gitu kan ya. Karena Allah bilang bahwasanya dalam Quran surah An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat gitu. Jadi wanita-wanita yang keji itu akan Allah pasangkan dengan laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji akan Allah pasangkan kepada wanita-wanita yang keji. Kemudian wanita-wanita yang baik akan Allah pasangkan untuk laki-laki yang baik. Begitu sebaliknya gitu. Jadi percaya, yakin gitu. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita yakin, kalau kita sudah mempersiapkan ikhtiar untuk jodoh ini tadi gitu kan ya. Nah, insya Allah Allah akan datangkan jodoh yang terbaik tadi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Allah udah siapin jodoh buat teman-teman. Di luar sana itu ada laki-laki yang memang udah menjaga dirinya untuk menyelamatkan kalian semua gitu. Makanya kalian tuh cuman butuh kalian butuh sabar, butuh ibaratnya sabar dalam penantian ini, maksudnya kita sambil menyiapkan diri tadi, menyiapkan upgrade diri tadi gitu, upgrade kualitas tadi gitu. Jadi yakin gitu. Jadi kalau seandainya kita udah mempersiapkan tadi, ikhtiarnya udah matang gitu, itu akan cerminan dari pasangan kita. Jadi ikhtiar kita misalkan 70%, maka pasangan kita yang akan kita dapatkan di masa yang akan datangnya 70% juga gitu. Jadi semua itu bercermin. Gitu. Apa yang kita siapkan itulah pasangan kita. Diri kita sekarang, ya itulah pasangan kita. Beda kok ternyata besok dia memperbaiki dirinya upgrade, maka pasangannya akan ikut upgrade gitu. Jodoh yang akan Allah datangkan itu akan ikut upgrade gitu teman-teman. Gitu ya. Oke. Jadi kapan kita dikatakan siap untuk menikah? Ya. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, ukuran itu terletak pada diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita itu terletak pada hajat, orientasi tadi. Gitu. Yang hajat dan orientasi itu orang lain nggak tahu gitu, nggak bisa disamakan gitu. Kalau kita udah mikir oh aku kayaknya memang butuh banget untuk menikah karena memang syahwat ini udah nggak bisa dibendung gitu. Nah itu aku butuh menikah. Nah itu minta pertolongan Allah. Kan Allah datangkan disitulah kita siap untuk menikah. Kemudian orientasi tadi untuk akhirat kayak ya Allah aku benar-benar butuh pasangan supaya dakwahku ini berjalan dengan lancar. Supaya dakwahku ini bisa berkembang. Nah, kayak gitu. Itu di ukuran kita tuh kayak udah siap menikah gitu. Nah, kemudian kapan kita dikatakan siap untuk menikah yaitu mampu mengatasi problem masalah hidupnya sendiri. Gitu. Jadi kayak bagaimana dia dengan orang tuanya gitu kan, orang-orang sekitarnya gitu. Nah, jadi dia udah berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Masalahnya udah bisa dia atasi gitu. Dia emosinya udah bisa diatasi gitu. Terus abis itu ibaratnya manajemen keuangannya udah bisa diatasi gitu. Karena memang di dunia pernikahan itu kita itu akan lebih ekstra lagi kesabarannya, kita akan dikasih ekstra lagi emosiannya gitu. Maksudnya kayak akan banyak struggle atau ujian-ujian yang akan Allah datangkan di situ gitu. Nah disitulah kita butuh yang namanya kesabaran gitu kan ya. Kita butuh ngaji di situ. Gitu. Nah, insya Allah teman-teman, meskipun kita itu Allah kasih ujian, selama dia ngaji ya, selama dia tetap dekat dengan sama ilmu, tetap dekat sama Al-Quran gitu. Nah, itu akan Allah mudahkan, akan Allah berkahnya akan Allah tambah. Kemudian rasa sakit, ibaratnya parahnya tadi itu
Ibaratnya dengan orang yang nggak ngaji itu berbeda teman-teman. Jadi berkahnya berbeda, perasaannya berbeda gitu. Sekarang kita lihat kenapa orang-orang di luar sana yang udah menikah, kemudian dia ditimpai masalah, ya kan? Terus habis itu orang yang ngaji, dia ditimpahi masalah juga, masalahnya sama, tapi responnya berbeda. Yang satu mengeluh, yang satu enggak. Kenapa teman-teman? Karena itu tadi letaknya terletak pada iman, terletak pada ngaji dan enggaknya orang ini gitu. Terletak tahu atau tidaknya orang ini, terletak pada belajar atau tidaknya orang ini gitu. Jadi selama dia belajar dekat sama ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan gitu. Gitu teman-teman. Jadi menikah itu kalau menurut versi aku adalah jodoh itu adalah jodoh itu adalah cerminan diri ya teman-teman. Kemudian jodoh itu adalah cerminan diri dalam hal kebaikan. Kemudian jodoh itu adalah saling melengkapi dalam hal keburukan gitu. Jadi kita nggak bisa dipungkiri apa yang aku alamin adalah ternyata memang benar loh Allah bilang itu jodoh itu adalah cerminan itu benar. Tapi dalam hal kebaikan tadi, jadi kalau misalkan ahli tahajud, kita maksudnya ibaratnya kita penghafal Al-Quran gitu ya. Nah Allah akan datangkan dengan jodohnya yang sama gitu. Minimal kalaupun dia bukan penghafal Al-Quran itu yang istiqomah lah tilawahnya kayak gitu. Jadi kayak masih 11-12 itu atau 12-12 akan Allah pasangkan itu akan seperti itu gitu. Jadi benar-benar mirip banget dari kebaikan, dari suka sedekahnya gitu, atau mungkin dia sama-sama suka di dunia bahasa Inggris, sama-sama suka di dunia public speaking gitu. Jadi benar-benar cermin gitu. Kemudian jodoh itu adalah saling melengkapi dalam hal keburukan. Jodoh pernikahan itu adalah saling melengkapi dalam hal keburukan. Ternyata memang manusia kan nggak sempurna gitu kan ya. Jadi nanti di dunia pernikahan kita akan mendapati kekurangan-kekurangan pasangan kita gitu. Nah tugas kita adalah sabar, cari solusi supaya masalah ini kelar gitu. Dan ternyata memang kekurangan yang kita dapat itu sebenarnya untuk saling melengkapi, untuk nge-backup. Contoh misalkan nih, ada pasangan A dan pasangan wanita laki-laki ini satu pasangan ini. Kemudian wanitanya ternyata memang misalkan suka berbohong atau sesekali berbohong. Tapi Allah pasangkan dengan orang yang jujur gitu. Di sini ternyata itu tujuannya adalah supaya memang hal yang salah ini, hal yang kurang ini, itu tujuannya Allah pasangkan dengan orang ini, gitu ya, dengan orang yang jujur ini untuk apa? Untuk memperbaiki. Itu tadi, untuk memperbaiki orang ini supaya dia lebih jujur lagi, gitu. Orang yang nggak rapi dipasangkan dengan yang rapi misalkan. Nah itu akan Allah tujuannya adalah supaya memang untuk orang ini tuh bisa memperbaiki dirinya supaya lebih rapi lagi, lebih rajin lagi kayak gitu. Jadi memang kekurangan-kekurangan tadi yang terdapat pada pasangan itu ada hikmahnya, ada tujuannya gitu. Ya, gitu. Jadi untuk saling melengkapi, saling backup, saling merangkul gitu, saling bersatu lah satu sama lain gitu. Itu menikah itu seperti itu gitu. Jadi enggak yang kita menikah mau semuanya serba sempurna. Enggak ada teman-teman gitu. Akan ada ujian-ujian yang akan datang gitu ketika kita di dunia pernikahan. Makanya kita sebagai teman-teman yang memang masih dalam fase penantian, nggak usah khawatir gitu. Ikhtiar terus, siapkanlah diri sebaik mungkin gitu kan ya. Percaya tadi karena pasangannya memang Allah akan pasangkan dengan yang terbaik. Selama kalian yakin, selama kalian ikhtiar kalian itu benar-benar sungguh-sungguh karena Allah ya niatnya, maka Allah akan datangkan pasangan yang terbaik itu tadi gitu. Jadi fase penantian, sabar aja, insya Allah akan Allah datangkan tadi pasangan yang terbaik tadi gitu. Ya, mungkin itu sih yang dapat aku sampaikan dari materi pada sore hari ini. Sekali lagi pada intinya adalah jodoh itu di tangan Allah memang, tapi kita bisa ikhtiar ya, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Ikhtiar kita itu kita niatkan karena Allah. Selama karena Allah, maka akan Allah mudahkan gitu teman-teman. Tetap pada jalan kebenaran, nggak usah pacaran gitu ya. Tetap ngaji, percaya. Jangan keburu mundur. Kalau kalian mundur duluan ya kalian gagal berarti gitu. Jadi kan ada kadang orang yang memang udah belajar, udah ngaji, ternyata kayak nunggu gitu. Kok nggak datang gitu. Udah gitu. Aku nggak mau lah ngaji lagi gitu. Susah banget gitu dapet jodoh gitu. Aku udah datang ke majelis misalkan gitu kan ya. Ternyata mana nih jodohnya nggak ada gitu. Nah jangan nih, berarti ada yang salah dengan niatnya. Jangan sampai kita bermajelis ya, itu diniatkan untuk apa? Cari jodoh, jangan. Tapi cari ilmu gitu. Nggak usah dipikirin, nggak usah mikir kayak misalkan kita datang ke majelis, siapa ya jodohku? Kayaknya dia deh gitu. Nah, karena kadang-kadang orang yang memang belum ada pasangan ya, masih jomblo gitu ya. Karena kalau dia datang ke majelis itu pasti geeran gitu teman-teman. GR kenapa? GR kayak misalkan pasti namanya perempuan, namanya laki-laki pasti sesekali ada yang namanya picing-picing mata, itu pasti gitu.
Soalnya apa namanya, curi-curi pandangan lah ibaratnya. Siapa ya gitu, kayaknya dia deh kayak gitu. Nah, jangan sampai ya teman-teman itu terjadi sama teman-teman gitu. Nah, itu harus hati-hati, banyak-banyak istighfar kalau udah terjadi kayak gitu. Karena itu adalah masuk dari waswas setan juga gitu, supaya kalian tuh niatnya tadi itu Allah salah bukan, maksudnya niatnya tadi itu setan itu ubah lagi gitu, supaya nanti bermajelis karena ini karena pasangan gitu, karena cari jodoh gitu. Nah, itu jangan ya teman-teman gitu. Insya Allah, percaya insya Allah kalau selagi kita ikhtiar dan ngaji, pastilah pasangannya pasti datang yang terbaik gitu. Itu aja gitu. Itu dari aku, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua itu murni dari aku, kesalahan-kesalahan tadi. Kalaupun memang ada apa namanya kelebihan atau hal yang bisa dapat diambil, alhamdulillah, monggo dan silahkan untuk disampaikan kepada teman-teman. Semuanya itu murni dari Allah gitu ya teman-teman. Semua kelebihan. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih jomblowati. Ih, udah pada nggak sabar ya, udah pada angkat tangan. Terus ini juga apa namanya? Kayaknya udah pada nggak sabar untuk tanya jawab nih, Kak Rindi nih ya. Boleh, Nggak apa-apa. Demikian tadi materi kajian yang telah disampaikan oleh Kak Rindi. Semoga ilmu yang telah beliau bagikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin Allahumma amin. Nah, jadi untuk acara selanjutnya nih ya, ada Q&A. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, nanti ada bingkisan untuk 2 penanya gitu. Monggo. Sebentar lihat dulu nih di kolom chat, barangkali ada. Oke. Ini karena yang udah angkat tangan nih hari ini nih, ada dari Anissa Saki ya. Untuk Kak Anissa, monggo diperkenankan untuk bertanya langsung kepada Kak Rini. Oke, yang bertanya wajib on cam ya. Boleh kasih tahu namanya, asalnya dari mana, sama umurnya, oke? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya nih. Waalaikumsalam. Aku di Depok, Jawa Barat. Umur aku sekitaran 16, tahun ini 17 lah. Masya Allah. Aku izin bertanya pertanyaan ya. Dulu dua sampai 3 pertanyaan lah. Yang pertama, waktu dulu kelas 3 mau lulus lah intinya. Dulu aku pernah kan iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, istikharah untuk minta berdoa sama Allah untuk berjodoh. Aku bingung kan, kelas misalnya ya umur 22 targetnya lah. Nah, misalnya kan aku ya Allah, aku mau jodohnya si dia nih, terus yang sama si dia, tapi ya Allah terus kayak gini-gini lah. Terus pas itu aku pernah mimpi 2 kali. Yang pertama apa ya, yang Habib pakai sarban bagian sini. Terus yang kedua, mimpinya kedua itu pernah pakai seragam baju gamis tapi pakai peci kopiah. Terus yang pertanyaan kedua, kalau misalnya nih kita kan waktu itu aku pernah dengar ya, seorang Gus nikah sama si seorang Ning, terus Ustazah sama Ustadznya, terus Habib sama Syafiah, terus yang sebagai kita bagaimana itu kerja sekolah heran. Jadi gimana tadi Kak? Mungkin Kak moderator gimana tadi Kak untuk pertanyaannya? Jadi yang aku tangkep, gimana kalau seandainya kita mendoakan orang lain gitu ya, mengistikharahkan orang lain. Halo, gimana? Istikharah kita sendiri, istikharah orang lain. Ya, ini kenapa mantul nih, ntar.
Oke, apa hukumnya kita mengistikharahkan orang lain gitu kan? Sebenarnya istikharah itu kan memang dua pilihan ya teman-teman. Izin menjawab ya sebelumnya. Itu dua pilihan yang memang kita butuhkan untuk memilih. Jadi kalau dalam hal jodoh, istikharah itu tidak masalah. Selama yang kita istikharahkan itu betul-betul adalah sudah betul-betul niatnya memang mau serius dengan kita gitu teman-teman. Boleh nggak sih ketika ada orang yang memang belum serius sama kita terus kita istikharah, ya Allah aku mau sama dia gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau itu kita mau berhadapan sama Allah, Allah pun juga nggak masalah ya, boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Ibaratnya ini hambaku berhak untuk berdoa apapun itu gitu. Hanya saja yang dikhawatirkan ketika kita memang berlebihan gitu untuk mengharapkan seseorang, kita akan kecewa terhadap itu gitu. Makanya kalau seandainya kita memang istikharahkanlah sesuatu yang memang itu benar-benar dua pilihan itu tuh memang pasti. Jangan sampai kita istikharah ternyata dua pilihan itu masih belum pasti teman-teman, sama aja. Contoh kita punya pilihan mau kuliah ke A B C D gitu. Ternyata kuliah ini ibaratnya masih kita jurusannya masih kayak ibaratnya masih abu-abu. Ya itu masih belum bisa Allah nilai sebagai istikharah yang benar. Maka istikharah yang benar itu ketika kita memang dua pilihan tuh udah yakin. Oh, aku mau kuliah ke A, aku mau kuliah ke A ambil jurusan ini, aku mau kuliah ke B ambil jurusan ini. Maka ya apa namanya? Ini udah pasti nih mana nih Allah yang paling baik gitu, yang bisa mendatangkan kebaikan buat aku gitu. Makanya ketika kita istikharah, selain kita memastikan bahwa pilihan kita itu memang udah pasti gitu kan ya. Itu adalah kita pastikan niat kita untuk pilihan ini tadi. Jadi yang kita bawa tadi pilihannya itu tadi karena Allah. Ya Allah, aku pengen pilih kuliah ini, jurusan ini supaya aku nanti bisa rajin ibadahnya atau memang supaya dakwah Islamnya bagus kayak gitu teman-teman. Maka sama ketika kita mengistikharahkan jodoh gitu. Jodoh itu kalau memang belum pasti, itu boleh aja teman-teman, nggak masalah. Ini Allah loh, kita hadapannya sama Allah. Kamu mau doa apapun silakan. Mau kamu manja-manjaan romantis-romantisan sama Allah, mau itu nggak masalah. Kayak ya Allah, aku suka banget sama dia. Aku pengen banget sama dia ya Allah gitu. Kayaknya dia tuh ganteng banget gitu. Tapi khawatirnya teman-teman, kita itu malah akan tergelincir di situ. Makanya karena apa ya? Kita menyadari bahwasanya iman kita pun itu ya tuh gampang lapuk, gampang rapuh gitu. Kecuali memang kalau kita udah yakin, maksudnya yakin iman kita itu nggak akan goyah gitu kan ya. Mau kayak gitu pun nggak masalah gitu. Nah, itu tadi ya catatannya, mau istikharah silakan selama dua pilihan itu adalah memang udah pasti dan niat pilihan tadi itu memang niatnya karena Allah gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua apa ya Kak ya? Yang kedua kan kalau nikahnya itu kan Ustadz Gus sama Ning nih, terus Ustadz sama Ustazah, santriwati, terus yang sebagai kita itu bagaimana kalau nikahnya orang biasa itu bagaimana? Mungkin maksudnya yang aku tangkap adalah kebiasaan kita itu kan tahunnya bahwasanya orang-orang itu yang menikah itu yang sama-sama solih gitu ya, maksudnya kayak ustadz sama ustazah gitu, sama Habib sama Ning, sama siapa sih? Sama Syarifah Kak, Syarifah. Syarifah ya. Ya, betul. Nah, ini gimana nih orang-orang biasa ini gitu? Apakah dia akan mendapatkan jodoh gitu? Pasti akan mendapatkan jodoh teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jangan kita ketika udah melihat teman kita menikah dengan ustadz atau memang dia ustazah dan sama ustadz. Nah, jangan kita merasa bahwasanya semuanya Allah pasanginnya sama yang soli-soli sih ustadz sama ustazah. Terus habis itu yang Habib sama Syarifah atau yang Ning sama Gus nih. Nah, terus gimana nih nasibnya orang yang biasa ini gitu. Ya makanya orang biasa ini, orang yang memang kita dirinya merasa bahwa kita kayak masih banyak kurangnya, ya upgrade gitu. Kamu mau seperti apa pasangan kamu, ya upgrade gitu. Nggak bisa kita minta ya Allah mau yang bersorban, mau yang bersarung gitu, atau mau yang gamisan gitu. Ternyata kita tidak menutup aurat dengan sempurna, sama saja gitu. Makanya kalau kita mau dapat yang terbaik, usahakan gitu, kita harus jadi yang terbaik gitu. Tapi jangan di mata orang lain, di mata Allah. Jangan di mata jodoh yang kita incar, jangan. Tapi di mata Allah teman-teman. Jangan kita gamisan, jangan kita pakai cadar gamisan supaya dilihat sama orang. Karena ngincer laki-laki itu jangan. Maka kamu nggak akan pernah mendapatkan itu teman-teman. Malah justru mendapatkan kekecewaan. Itu sih dari aku. Wallahu a'lam bishawab. Oke, next questions. Jadi semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk Kak Anissa. Lanjut Kak, ini ada kedua yang angkat tangan itu dari Udanisa. Kak Udanisa boleh on cam, kemudian bertanya langsung kepada Kak Rindi.
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya Ana ini banyak pertanyaan sih, cuma nggak ada waktu. Ana cuma nanya satu hal yang mungkin ini di kalangan remaja, apalagi muslimah ataupun remaja-remaja perempuan yang mungkin ini dialami lah gitu. Yang saya tanyakan ini Ustazah, kita sebagai perempuan, contohnya kita nggak siap untuk nikah. Kita gak siap untuk nikah karena beberapa hal lah. Tapi kita kalau lihat orang yang sudah nikah atau di scroll TikTok, di story WA atau di story IG itu apa ya, nikah-nikah muda ini kita pas kayak gimana ya? Kayak semacam ya orang apa ya, kayak kok Masya Allah gitu. Tapi kitanya sendiri kayak agak siap. Lah itu apa ya kayaknya Ustazah. Pertanyaan saya bagaimana caranya kita itu bisa lebih kuat gitu saja. Soalnya kan kita sebagai remaja apalagi masa pubertas lah yang mungkin mereka Masya Allah lah luar biasa gitu loh. Apa ya nafsunya gitu. Cuma mereka ada yang nggak siap gitu untuk nikah. Tapi kalau lihat-lihat kayak pasangan-pasangan yang nikah muda ataupun pasangan-pasangan yang otomatis gitu di sekitar TikTok ataupun di mereka kayak apa ya, kayak meronta-ronta gitu, tapi pribadi mereka itu mereka kayak gak siap gitu saja. Itu bagaimana caranya agar kita itu bisa kayak apa ya, menahan gitulah, menahan dirinya, menahan emosinya, menahan nafsunya untuk melihat hal itu gitu Ustazah. Soalnya kan kadang-kadang mereka kok kayak gitu ya, pas pengen gitu. Nanti pas bilang aku gak siap, aku ini gitu. Bagaimana gitu supaya mereka gak sampai bilang seperti itu gitu, ataupun mereka gak sampai bilang seperti apa ya, apalah gitu Ustaz. Itu bagaimana caranya atau tipsnya gitu buat kita gitu Ustaz. Itu sih dua pertanyaan saya. Sejatinya banyak sih pertanyaan sih, cuma gak sempat sih. Waktunya belum nutup tuh. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Nanti kalaupun memang misalkan waktunya singkat dan ada pertanyaan-pertanyaan memang belum terjawab, boleh nanti di-share aja teman-teman. Yang udah di chat nih, nanti sama moderator, misalkan di chat, boleh nanti di kopas gitu, nanti di-share ke aku, nah insya Allah akan dijawab di grup gitu. Kalaupun memang teman-teman waktunya terbatas, kemudian ada pertanyaan, mau sharing juga nggak masalah. Tadi udah disebutkan kan sama moderatornya nomor HP aku gitu, jadi boleh di ini aja nggak apa-apa. Nah, sedikit izin menjawab ya dari pertanyaan tadi yang bisa aku simpulkan, maksudnya pertanyaan tadi itu adalah gimana sih kita itu dikatakan udah siap menikah gitu. Kan kadang kayaknya aku tuh udah siap sih kayaknya tapi kok belum gitu ketika udah didatangkan jodoh tapi enggak deh kayaknya gitu. Nah, ada apa yang terjadi gitu. Padahal dia bilang katanya mau, giliran udah dikasih mundur gitu. Gimana kan ya gitu. Terus habis itu kapan kita dikatakan udah siap menikah, itu tadi yang udah aku bilang bahwasanya ukurannya ada terletak pada hajat kita, orientasi kita. Niat kita untuk menikah itu ngapain gitu. Supaya kita kalau udah nikah tahu kita tujuannya buat apa. Jadi nggak sekedar kita nikah itu abu-abu aja teman-teman. Cuman kayak sekedar ya itu tadi pengen gitu. Nah, jangan tuh, itu hati-hati ya teman-teman. Makanya kalau kita lihat ada story-story itu jangan mudah kita serap. Kalau kata orang Jawa tuh sawang sinawang, belum tentu apa yang kita lihat itu memang itu sesuai gitu. Bisa jadi mereka ternyata punya banyak ujian, punya banyak struggle gitu kan ya. Jadi jangan kita lihat manisnya gitu. Pernikahan itu ada pahitnya, bahkan 2 kali lipat lebih banyak pahitnya. Gitu. Jadi kalau kamu udah siap menikah, berarti kamu udah siap menjalani kepahitan itu gitu. Gitu. Makanya kenapa kita butuh ngaji, supaya kalau kita udah menikah, kita menghadapi suatu masalah ya teman-teman. Nah, kita menghadapinya itu tenang. Kenapa bisa tenang padahal dapat masalah? Ya karena dia ngaji gitu. Dia udah tahu imannya gitu. Oh, aku harus ngatasinya kayak gini gitu. Jadi jangan kita ukur keinginan kita untuk menikah, kita pengen karena story atau karena orang-orang udah nikah gitu, udah nikah muda gitu. Jangan ya teman-teman. Nah, ini bukan niat yang baik gitu. Itu harus dijaga niat kita. Makanya ikhtiar tadi gitu kan, kencengin ikhtiarnya, insya Allah Allah akan arahkan kepada niat yang lurus. Makanya doa ya Allah kasih niat yang baik supaya aku nikahnya ini bukan nikah karena sesuatu hal yang duniawi gitu, tapi karena akhirat gitu. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, boleh satu pertanyaan lagi, Kak? Jadi yang mungkin siapa tadi? Kak Udanisa. Semoga jawaban dari Kak Rindi bisa menjawab segala keresahan yang ada di dalam hati ya sih. Jazakallah khair, jazakallah khair. Amin. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang apa namanya di kolom chat, nanti mungkin jawabannya akan kami forward ke pemateri, kemudian nanti akan dibahas akan dijawab di grup ini ya, di grup peserta gitu. Nah, jadi untuk satu lagi nih Kak yang resen dari Kak Santi Nur Santi. Nah, jadi eh silakan Kak bertanya langsung ke Kak Rindinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vika, izin bertanya ya. Tadi ada beberapa hal yang Mbak Vika sampaikan terkait tujuan menikah, dan salah satunya adalah tujuan menikah adalah untuk melanjutkan generasi. Nah, sekarang itu kan ada tuh Kak yang namanya child free. Child free itu kan ada keluarga yang dia itu menikah tapi tidak memilih untuk punya anak dengan alasan-alasan yang masih logis. Salah satu alasannya itu adalah karena di Indonesia masih banyak anak-anak Islam yang mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan segala sesuatu yang seharusnya anak itu dapatkan, dia tidak mendapatkan itu dengan baik. Jadi mereka memutuskan untuk tidak punya anak, tapi mengadopsi anak. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi di dalam Islam itu bagaimana hukum orang yang saya tanyakan, bagaimana hukum orang yang mau menikah tapi tidak ingin punya anak? Mungkin itu saja pertanyaannya Kak Vika. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab teman-teman, gimana hukumnya child free. Nah, ini itu pernah dibahas sama Bu Yahya ya di kita udah pernah aku pernah lihat di YouTube itu juga, dan pembahasan child free ini sebenarnya topiknya udah lama juga, tapi memang masih disetujui ya sama orang-orang zaman sekarang gitu. Nah, teman-teman patut kita ketahui bahwasannya kalau memang Rasulullah, kita harus punya prinsip ini, kalau udah Rasulullah bilang A, Al-Quran dan hadis sudah bilang A, maka kita harus lakukan A. Kalau Al-Quran dan hadis sudah bilang B, maka kita harus lakukan B. Karena itu adalah tugas sebagai seorang muslim, kita harus bisa membawa itu, mengamalkan itu gitu. Makanya kalau seandainya Rasulullah ada bilang bahwasanya menikah ini supaya memang untuk melanjutkan keturunan, memperbanyak ya. Memperbanyak ini dalam artian nggak kita cuman bikin aja, maksudnya memperbanyak aja gitu, enggak teman-teman ya. Tapi gimana caranya banyak ini tadi bisa berkualitas gitu. Untuk apa? Untuk umat, untuk negara gitu teman-teman. Jangan cuman kita nilai banyaknya doang, tapi kita nggak berusaha untuk membuat banyak ini berkualitas gitu. Nah, jadi banyaknya tadi harus berkualitas gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah Al-Quran bilang dan hadis bilang bahwasanya memang ini untuk supaya keturunannya memperluas keturunan, supaya agama ini bisa berjalan dengan berjalan dengan lancar gitu. Ibaratnya dakwah Islam ini berlanjut gitu. Dakwah Islam ini berlanjut gitu, karena memang butuh generasi-generasi yang terbaru. Makanya butuh istri-istri yang solihah dari kakak-kakak semua yang di sini ini, insya Allah solihah semuanya ya, itu butuh gitu supaya supaya anak-anak tadi itu juga baik gitu. Makanya kenapa perlu orang-orang yang memang dia tahu pentingnya menikah ini tuh untuk apa gitu. Jadi kalau seandainya udah tahu pentingnya menikah ini untuk apa, dan tahu tugasnya sebagai istri, kalau dia itu adalah ibu dan adalah madrasahnya anak, maka nggak akan ada gitu pikiran untuk child free, itu nggak ada gitu. Jadi sangat disayangkan gitu. Sedangkan ketika dia udah punya anak, itu pahalanya luar biasa teman-teman. Bayangin kalau kata Buya kayak gini, bukan katanya Ustaz tadi Hidayat, menikah itu ada yang namanya rahmat teman-teman. Bukti daripada rahmat itu adalah ziyadatul khair, yaitu berkah tadi, bertambahnya kebaikan. Rahmat tadi wadahnya itu adalah rahim ya, laki-laki nggak punya rahim, tapi perempuan punya rahim. Di dalam rahim itu ada sosok yang dijaga, yang saking sayangnya seorang ibu ini rela menderita supaya anaknya itu nyaman. Miring ke kanan ini salah, miring ke kiri salah gitu kan, mual-mual dan sebagainya. Tapi dia rela melakukan itu supaya apa? Supaya anaknya ini nyaman. Nah, itulah bukti bahwasannya di dalam Islam itu rahmat itu sangat mahal gitu.
Sekarang kalau seandainya memang kita punya prinsip aku mau child free dengan alasan itu tadi misalkan ya, dengan alasan misalkan karena memang pendidikan di Indonesia tidak baik, karena memang dia tidak mendapatkan apa-apa yang harusnya didapatkan gitu ya. Nah, sebenarnya permasalahan itu terletak bukan pada kitanya, tapi pada pemerintahnya gitu ya, kepada kebijakan dan regulasi yang ada di dalam suatu negara itu. Adapun kita punya anak, nah supaya anak ini bisa punya pendidikan yang bagus, supaya anak ini bisa dapat kualitas yang bagus, kembali pada diri kita, bukan pada negara kita, gitu. Bukan pada suatu kepemerintahan itu, gitu. Jadi kalau kita misalkan mendidik anak ini dengan baik, ya, kemudian kita berusaha supaya anak ini berkualitas, maka dia akan berusaha supaya anak ini ditempatkan pada tempat yang sesuai sama yang dia mau, berkualitas, sesuai dengan Islam tadi gitu. Maka kalaupun memang di dalam suatu negara atau kepemerintahan itu terjadi permasalahan-permasalahan seperti pendidikan tidak baik, ekonominya misalkan tidak baik, maka ada banyak solusi teman-teman. Kita madrasahnya anak, kita bisa mendidik anak kita sendiri tanpa pendidikan formal, ada loh kayak gitu. Jangan salah. Karena perlu kita ketahui bahwasannya tidak semua anak yang dirawat oleh suatu instansi pendidikannya itu bisa berakhir dengan baik pendidikannya, ya kan. Banyak yang dia pendidikannya nggak bagus atau akhlaknya kurang baik, bahkan di pesantren pun ada pun yang memang keluar dari pesantren dia jadi biasa aja atau jadi amburadul juga ada gitu. Nah itu hal-hal itu sebenarnya memang bukan terjadi pada instansi itu atau kepemerintahan itu, tapi terjadi pusatnya tadi terletak pada kita gitu. Jadi makanya kalau kita udah tahu tujuan kita menikah apa, maka prinsipnya jangan kita melewatkan kesempatan itu. Jangan pernah lewatkan kesempatan menjadi ibu. Beda rasanya ketika dia menjadi ibu karena dia punya anak dari rahimnya sendiri, dia rawat sendiri gitu kan ya, sampai 9 bulan, sampai dia merasakan seluruh penderitaan itu dia rasakan, itu beda cintanya, beda berkahnya, beda pahalanya dengan mereka-mereka yang memang punya prinsip untuk adopsi gitu. Karena adopsi yang melahirkan orang lain, kita cuma tinggal ngerawat doang. Yang kita rasakan susahnya susah ngasih makan doang gitu kan. Bukan ketika kita benar-benar ada di dalam diri kita. Kalau kita ngerasain dalam diri kita nempel itu kan maksudnya kita terkoneksi banget kan ya. Kan ada di dalam daging kita, menempel sama kulit kita. Jadi berinteraksi langsung sama diri kita, maka itu tujuannya pada hati, pada batin gitu. Tapi kalau kita dari orang lain adopsi, maka ya kita interaksinya ibarat orang itu cuman kayak senggolan doang, gini doang gitu. Ibarat orang itu cuman dari cover, ibarat buku dari cover aja. Tapi kalau ibu kandung, anak kandung itu kita lihat isi-isinya sekaligus gitu, daging-dagingnya, halaman-halaman terdalam tuh dia rasakan semuanya. Maka ya itu tadi. Maka kalau kamu udah muslimah, kamu tahu tugasnya, kamu solihah, kamu memang Islamnya itu Islam yang ibaratnya dalam artian tahu kewajiban-kewajiban itu tadi, maka saya percaya teman-teman nggak akan ada pikiran untuk child free gitu. Maka kalau dia ada pikiran itu berarti dia meragukan Allah. Kenapa? Karena dia udah meragukan rezeki, katanya memang nanti takut rezekinya gini atau mungkin pendidikannya gini, takut dan ketakutan-ketakutan yang lain. Maka dia telah meragukan Allah padahal belum terjadi. Ya kan? Udah meragukan Allah dulu gitu. Itu menurut aku sudut pandang aku daripada child free. Jadi tapi aku percaya teman-teman di sini insyaallah semuanya solihah. Jadi tahu peran ibu itu apa, maka kalau memang udah tahu peran ibu, pasti aku percaya anak-anaknya insyaallah akan dirawat dengan baik insyaallah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Kak, jadi hukum dari child free itu haram ge? Ya betul. Oke, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih atas Kak Rindi. Pertanyaan dari Kak Santi Nur, semoga jawaban dari Kak Rindi itu bisa memuaskan juga ya, dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian terima kasih Kak Rindi atas beberapa jawaban dari pertanyaan yang mungkin sudah dibahas ini tadi. Jadi untuk teman-teman gak usah berkecil hati yang udah tanya di kolom komentar, karena nanti jawabannya akan di-share di grup peserta gitu ya teman-teman. Nah, jadi karena memang ini waktunya udah mepet banget nih ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Nah, sesi Q&A-nya udah selesai ya teman-teman. Nah, dilanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu penutup. Namun,
penutup yang mungkin akan dibacakan doa oleh Kak Rizky gitu. Jadi untuk Kak Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada majelis kita yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matikal lati an'amta 'alaina wa 'alal walidaina wa ana na'mal sholihan nangdahu wa adhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, untuk setelah dibacakan doa, berakhir pula rangkaian acara kita pada kajian sore hari ini di pekan ketiga ya. Jadi semoga besok nih di pekan selanjutnya itu adalah pekan terakhir kajian Kamus Ramadan. Semoga teman-teman juga bisa hadir juga untuk dapat ilmu yang gak kalah spesial dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum ditutup, benar-benar ditutup nih ya, jadi untuk teman-teman untuk sesi dokumentasi dulu teman-teman. Jadi bisa on cam dan menggunakan background yang udah disediakan oleh panitia. Baik, kita tunggu 2 menit lagi kali ya untuk teman-teman yang mungkin masih belum siap-siap nih, biar on cam kemudian bisa dikomentasikan gitu. Oke, itu udah ada Nisa, kemudian Kak Dia Nursifa juga, untuk teman-teman Mbak Muhmudah, Kak Anissa Sakina juga, Marisha Fatin, Kak Nisma Yulita, Kak Dewi Ramadhani, terus Kak Hajar, juga Kak Risalah Kata. Siapa Kak Risalah Kata nih? Zahratul Mila, kemudian untuk Kak Nur Halimah Manik, Kak Rosada, Kak Rafasya Adinda, Kak Nur Khafifah, boleh on cam nih untuk sesi dokumentasi sebelum kita berbuka ya. Mungkin untuk teman-teman yang udah di wilayah Banyuwangi ini udah denger hampir menjelang berbuka banget nih. Sabar ya teman-teman. Oke. Biar untuk mempersingkat waktu aja ya. Jadi saya hitung 1, 2, 3.
Sudah, oke baik. Terima kasih teman-teman. Jadi saya sendiri sebagai moderator, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi, semoga ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Nur Kamala Sari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.